Loh, bukannya bunda seharusnya bobo sama ayah? Salting bro, salting. Aku dan sang bidadari saling bertatapan sembari memasang ekspresi masam. Sumpah, aku tak tahu harus menjawab apa. Ya, tentunya ada hal-hal yang belum sampai di pikiran Alisa saat ini. Mengingat ia masih belum dewasa. Yang ya, memang juga seharusnya selayaknya apa yang ia lihat ketika aku dan Marisa ibu kandungnya di Makassar. Aku lalu menggelengkan kepala ketika masih mendapatkan tatapan lucu dari sang bidadari. Bro, asbak. Tahu sih itu. Sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Saya sertakan doakan buat teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Karena tak ingin membuat ruang pikiran putriku semakin jauh, maka aku pun tak membahas, bahkan tak menjawab pertanyaannya itu. Iya kak, kalau gitu yuk kita bersih-bersih dulu, ujar kekasihku dan segera mengalihkan pandangannya dariku. Kamu juga kalau ingin mandi silahkan, di kamar Alisa semuanya lengkap. Iya ya, balas sang bidadari, kembali menatapku sembari melempar senyum. Dan ya, sang bidadari kubiarkan mengatur anak-anak yang dibantu Alisa di kamar Alisa yang memang memiliki kamar mandi sendiri di dalamnya. Aku pun memutuskan untuk turun ke lantai 2 untuk nyantai di sofa bawah dan membiarkan kekasihku yang mengatur semuanya. Karena tak elok jika kupaksakan ikut membantunya. Halo kawan, udah lengkap ya keluarga lu Don? Udah bisa tuh lakukan aktivitas tambahan di malam hari bersama bidadari lu? Mengingat sudah lama kalian tak bersua kan? Mereka hohoho monolog kurang ajar. Aku heran dengan monolog tak ini yang bersemayam dalam diriku. Di saat aku sedang menderita, dia nggak muncul-muncul. Di saat aku sedang bahagia, dia malah muncul membawa segudang kemesuman yang mencoba menghancurkan benteng pertahananku. Jadi, maaf kawan, aku tak ingin menghancurkan semua yang baru saja kudapatkan. Demi sekedar memuaskan keinginan yang tersembunyi dalam diri ini, insya Allah, aku masih bisa menahannya atas seizin sang maha pemilik segalanya. Aku pun membuka-buka ponselku sembari melihat-lihat pesan serta email yang masuk. Ada yang kubalas, ada juga yang kuabaikan karena memang tak membutuhkan balasan. Beberapa menit, bahkan telah berpuluh menit aku di sini tanpa hadirnya kembali. Apakah dia juga ikutan tidur? Terus, apa iya ia tidur juga di kamar Alisa? Ranjang king size di kamar itu tak akan mampu menampung 4 orang. Udah Don, lu ajak aja dia tidur di kamar lu. Kan Ica juga udah bilang tadi. Yang sekali lagi mencoba untuk menggoda, mencoba untuk menembus pertahananku ketika aku masih menanti, ketika aku masih gusar merangkai kata demi kata di dalam pikiran ini, yang akan kusampaikan ketika bertemu nanti, ketika perasaanku amat sangat berkecamuk di dalam sana. Di beberapa menit berikutnya, aku dengar suara langkah kaki menuruni tangga dari atas lantai 3. Lalu jenak berikutnya, semerbak aroma sabun mandi langsung menyeruak masuk melalui indera penciuman. Aku memejamkan mata sesaat, mencoba untuk menenangkan diri ini. Jangan tanyakan bagaimana kerja jantung paru-paruku saat ini. Sungguh mereka saling beradu kecepatan di dalam sana. Karena aku tahu yang datang adalah kekasihku, bidadari yang amat sangat kucintai. Ya, dia memanggilku dan kusadari dari ekor mataku, dia sudah berjalan di sisi samping. Lalu detik berikutnya ia mengambil posisi duduk di sofa bagian kananku. Tak berada satu sofa denganku. Aku masih saja berusaha tenang. Udah Don, tarik aja lengannya masuk. Percaya sama gue, dia nggak bakalan menolak. Diem lu. Aku lalu melempar senyum kepadanya, yang rupanya sudah mengganti baju, tetapi masih sama, busana serupa gamis panjang gitu, hanya berbeda warna. Don sepertinya menurut gue dia juga nggak pakai sesuatu tuh. Bener-bener deh lo ngomong. Meski ku sadari hal itu juga dari bagian maaf jika dengan aku menyebut bagiannya, memang nggak kelihatan apa-apa, bahkan gamisnya tidak. Jangan tanyakan bagaimana aku mengetahui sepasangnya. Tak terkenakan ketika empunya masih berusaha menarik hembuskan nafasnya yang sepertinya sama beratnya denganku. Kalian juga para lelaki yang sudah punya pengalaman akan mengetahuinya kok. Kualihkan sesegera mungkin tatapanku dari tapi rambutnya tak bertutupkan kerudung lagi. Bahkan kondisinya masih basah. Mungkin ia baru saja keramas. Habis mandi, udah jelas-jelas bau sabun mandi, terus rambutnya basah, habis keramas, ngapain aku menanyakannya lagi? Iya, gerah banget. Kami saling bertatapan untuk beberapa jenak lamanya, menyelami pikiran masing-masing.
Yang intinya, tatapanku ini adalah tatapan yang mengisyaratkan jika aku amat sangat bahagia. Kebahagiaan yang tak dapat dinilai dengan apapun yang bernilai tinggi di alam semesta ini. Jangan tanyakan lagi bagaimana kekakuan, kegugupan, serta ketidaktahananku untuk duduk di dekatnya. Jangan kawan, aku sampai sekarang masih sangat berusaha untuk menjaganya. Bagaimana kabar ayah? Tanya kekasihku. Ada senyum di wajahnya. Alhamdulillah baik dan ya seperti yang kamu lihat sekarang. Kubalas serta memberi senyuman kepadanya. Tatapanku dari lurus ke wajahnya sedikit bergeser ke atas kepalanya. Rambut yang berkilau namun tidak sepanjang waktu aku melihatnya dulu. Rambutnya sekarang dipotong pendek, jadinya seperti garis-garis ABG yang tomboy gitu. Tapi bukan itu yang ingin kukomentari, melainkan kenapa tidak kamu kenakan hijab kamu? Dia mengernyit. Harusnya kamu tahu jika saya tentu belum tidur, bukan? Dia mengangguk. Terus, maafkan Puput ya, maafkan Puput jika justru hal ini membuat ayah marah. Aku senyum. Ayah nggak marah, cuman ayah masih berusaha menjaga. Ia menyela. Iya, Puput mengerti. Atau Puput ambil dulu. Giliranku menyela, lalu menahan lengannya, yang baru saja ingin beranjak. Nggak apa-apa jika kamu tidak masalah. Ayah hanya ingin menjaga kehormatanmu saja, Put. Begitu kusadari aku masih saja memegang lengannya, aku lantas melepasnya sembari berucap, maaf, ayah tidak sengaja. Sang bidadari kembali duduk, tapi kini posisinya di ujung sofa, tidak di tengah-tengah seperti sebelumnya, yang artinya kini ia duduk di dekatku. Dia secara perlahan meraih tanganku dan menggenggamnya. Puput tahu ini salah, Puput tahu juga kedatangan Puput ke sini di saat belum selesai masa idah 130 hari adalah kesalahan bagi seorang janda cerai karena suami meninggal. Tapi salahkah Puput jika ingin melepaskan penderitaan Ica yang Puput sudah anggap sebagai putri kandung Puput sendiri dengan mengikuti keinginannya untuk datang? Menemui ayah hari ini, jika memang itu masih salah di mata ayah, maka Puput minta maaf, karena Puput tetap akan melakukannya, demi melihat putri sulungnya Puput tersenyum. Aku diam, kawan, bingung mau jawab apa. Seperti yang Puput sampaikan tadi, ayah jangan bawel dulu hari ini, bisa kan? Dengan sendirinya kuanggukkan kepalaku, karena sekali lagi, sumpah aku bingung mau balas apa. Makasih ayah, makasih sudah mengikuti permintaan Puput. Kami saling bertatapan, dia senyum, tangan kami masih bergenggaman. Saya merindukanmu, amat sangat merindukan kalian. Kutundukkan kepalaku. Ayah minta maaf, kekasihku tidak membalas dengan ucapan. Ucapan melainkan dengan remasan di tanganku yang masih bergenggaman, yang menandakan bagaimana bergejolaknya perasaannya saat ini. Beberapa jenak kami diam, kembali kami saling bertatapan, saling melempar senyum. Sungguh, amat sangat sungguh, aku begitu senang, begitu bahagia dengan keadaan kami malam ini. Tak perlu adanya sesuatu yang berlebih. Tak perlu adanya aktivitas mengikuti keinginan Om Monol. Di dalam sana cukup seperti ini, cukup bertatapan, melempar senyum, bergenggaman, rasanya syahdu dan menyenangkan sekali.